teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Kelasku. Jadi pada video kali ini kita akan mereview website Literasi Cloud atau Room to Read, yang mana merupakan website yang berisi buku-buku digital yang bisa digunakan untuk referensi kita dalam mencari literatur atau bahan bacaan untuk anak-anak. Dan tentunya website ini gratis. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka kolom pencarian Google, kemudian kita klik kata kunci literasi cloud ini. Nah, nanti akan muncul kolom pencarian dan di sini kalian bisa klik website yang paling atas, literasicloud.org. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama di website literasicloud.org ini. Dalam banyak kasus, untuk kalian yang belum pernah membuka website ini, maka tampilan awal website ini akan langsung dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, cara supaya kalian bisa mengubah pengaturan bahasa adalah pada menu di kanan atas. Itu di samping garis 3 itu ada pada panah ke bawah, kalian bisa langsung klik saja dan disitu nanti akan muncul berbagai macam pilihan bahasa yang bisa kalian gunakan dalam website ini. Contohnya kalian langsung klik di bahasa Indonesia, maka nanti akan muncul tampilan website dengan bahasa yang telah kalian pilih seperti ini kalau sudah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di bagian awal ini ada bagian rekomendasi buku. Di sini terpampang buku-buku yang direkomendasikan oleh website Room to Read untuk kalian baca. Kemudian kita beralih ke bawah lagi, itu ada bagian kategori. Jadi di sini ada buku-buku yang sudah dikategorikan sesuai dengan kelasnya. Misal ada kelas rendah, kemudian untuk membaca nyaring, kelas tinggi, dan banyak lagi kategori lainnya. Kemudian yang di bagian bawah ada video yang direkomendasikan. Jadi di video yang direkomendasikan ini itu berisi video-video membaca nyaring atau read aloud dari buku-buku yang ada di Literasi Cloud. Jadi kalau kalian ingin menampilkan membaca nyaring atau read aloud pada anak atau murid kalian bisa langsung memutarkan video yang ada di website Room to Read ini. Selanjutnya kita akan buka bagian menu, yaitu di garis 3 di pojok kanan atas. Nah, ini adalah tampilan dari menu yang ada di website Literasi Cloud. Jadi di sini kalian bisa mendaftar jika kalian belum memiliki akun untuk masuk ke dalam Literasi Cloud. Fungsinya apa? Jadi kalau kita sudah punya akun di Literasi Cloud, kita bisa menyimpan buku yang ingin kita baca secara luring. Jadi bukunya bisa kita baca ketika kondisi internet sedang lemah. Nah, kalau sudah punya akun, kalian bisa tinggal klik bagian masuk. Nah, jika sudah, maka kita klik di bagian menu, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu di bagian profil, favorit saya, dan pustaka luring saya sebagai tambahan menu ketika kalian sudah masuk ke dalam website Literasi Cloud. Nah, di bagian menu buku ini akan tampil semua judul buku yang ada di Literasi Cloud. Kalian bisa mensortir atau memfilter buku yang ingin dicari berdasarkan tema, jenjang, dan juga bahasa. Contohnya kita di bagian tema. Di sini temanya bermacam-macam, mulai dari kewarganegaraan, teknologi, sejarah, cerita rakyat, bahkan sampai pada pengetahuan alam. Kemudian di bagian jenjang, ini terdiri dari level 1 sampai dengan level 6. Level ini tuh menyatakan tingkat kemampuan literasi dari anak. Jadi semakin tinggi levelnya, maka isi dalam buku itu akan semakin padat menyesuaikan dengan kemampuan literasi anak. Contohnya pada level 1 itu kemampuan anak itu dalam membaca masih sederhana, sehingga di dalam buku ceritanya hanya terdiri rata-rata 1-4 per kalimat. Kemudian kalau misalkan level 6 itu kemampuan siswanya sudah luas dan berisi tanda baca, kemudian satu halaman itu juga penuh dengan tulisan. Yang selanjutnya adalah filter bahasa. Jadi kita itu bisa mencari buku dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kalian bisa arah panah ke bawah, di bagian bahasa nanti akan muncul berbagai pilihan bahasa. Misal ingin mencari buku yang berbahasa Inggris, kalian bisa langsung klik di bagian English untuk mencari buku yang berbahasa Inggris. Nah, seperti ini. Berarti buku yang muncul ini
merupakan buku yang berbahasa Inggris. Kemudian kita beralih ke filter bagian kanan, yaitu urutkan berdasarkan favorit, bacaan, dan A to Z. Jadi kita bisa mensortir buku berdasarkan tingkat favoritnya. Jadi kalau kita klik bagian favorit, maka akan disortir buku dari yang paling favorit atau yang paling banyak dibaca sampai kepada buku yang paling jarang dibaca. Kemudian di bagian A to Z, kalian bisa mensortir buku berdasarkan judulnya. Jadi judul yang diawali A sampai dengan Z atau sebaliknya yang dimulai dari Z sampai dengan A. Kemudian di atasnya ada kolom pencarian judul buku, kalian bisa cari. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalian bisa langsung mencari buku yang kalian sudah ketahui judulnya ataupun mencari menggunakan kata kunci. Semisal kita mencari buku cerita yang berkaitan dengan bola, maka kita langsung klik cari. Nah, ini akan keluar buku-buku yang berkaitan tentang bola. Seperti itu. Kita lanjut ke menu kategori. Nah, di menu kategori ini seperti yang muncul di awal website, ini akan muncul berbagai kategori buku. Contohnya di sini ada belajar mengenai diri sendiri, ada kelas rendah, kemudian cerita petualangan. Jadi kalau misalkan kalian mencari buku sesuai dengan kategori, misalkan ingin kategori kelas tinggi untuk tematik 1, kalian bisa menggunakan referensi buku bacaan di sini yang berjumlah 3 buku. Mari kita buka. Nah, ini adalah contoh referensi buku dari website Room to Read untuk kelas tinggi pada tematik 1. Oke, yang selanjutnya kita akan coba membuka salah satu buku bacaan ya. Kita buka yang Lily dan Kolam Misteri. Nah, di sini nanti ketika kalian mengklik bagian buku akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di bagian atas itu adalah judul, yang buku ini berjudul Lily dan Kolam Misteri. Kemudian di bagian bawah akan ada keterangan jenjang bahwa buku ini cocok untuk siswa atau anak dengan level kemampuan literasi di jenjang atau level 3. Kemudian ada informasi mengenai buku yang mulai dari penulis, ilustrator, dan juga penerbit. Bahkan ada penerjemah yang jika buku tersebut merupakan buku alih bahasa dari bahasa lain. Kemudian di bagian bawah dari informasi buku itu ada sinopsis dari buku yang akan kita baca. Nah, di bagian kiri ini muncul cover buku dan juga halaman. Bahwa buku ini tuh memiliki 24 halaman. Kemudian ada tombol-tombol di situ, baca cerita, bacakan, simpan luring, dan pengunduhan. Baca cerita ini digunakan kalau kita ingin langsung membaca ceritanya di website ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, kalian bisa langsung tap tanda panah ke kanan ini. Ke halaman sebelumnya juga tap tanda panah ke kiri. Jadi kurang lebih sama seperti kita membuka buku biasa ya. Jika sudah selesai membaca, kalian bisa klik tanda silang yang ada di ujung kanan atas. Nah, untuk menu bacakan, ini berisi video read aloud atau membaca nyaring dari buku Lily dan Kolam Misteri. Coba kita buka. Hai adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Frank. Kemudian ada simpan luring. Jadi simpan luring ini akan digunakan ketika kita sudah memiliki akun atau sudah masuk ke dalam literacicloud.org. Jadi simpan luring ini berfungsi jika nanti kita ingin membaca tetapi koneksi internet kita sedang lambat, maka kita masih tetap bisa membaca buku ini dalam keadaan internet lambat atau tidak ada koneksi internet. Kemudian di bagian pengunduhan ini kita juga bisa mengunduh buku. Kita langsung klik saja, maka akan muncul pop-up seperti ini bahwa akan mendownload PDF dari buku Lily dan Kolam Misteri. Kita coba lihat ke bagian pustaka luring saya di bagian menu. Di bagian menu ada pilihan pustaka luring saya karena saya sudah menyimpan Lily dan Kolam Misteri ini di
pustaka luring saya, maka buku ini muncul di pustaka luring saya sehingga kita bisa membaca buku Lili dan Kolam Misteri ini dalam keadaan koneksi internet yang lemah ataupun tidak ada koneksi internet. Nah, yang selanjutnya itu di menu video akan muncul video-video yang berkaitan dengan literasi, kemudian juga ada model pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran literasi, kemudian ada membaca nyaring, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek video-video yang ada di Room to Read. Yang selanjutnya adalah menu baca nyaring yang ada di website Room to Read, berisi video-video read aloud atau baca nyaring dari buku-buku yang ada di Literasi Cloud. Jadi kalian bisa langsung saja memainkan video ini di depan anak atau siswa-siswa. Oke, jadi itu review dari website literacicloud.org atau Room to Read ini, yang menjadi salah satu website yang dapat digunakan untuk memperoleh referensi bahan ajar maupun buku digital untuk bacaan anak-anak, dan juga tentunya dapat kalian akses secara gratis. Terima kasih telah menonton video kali ini. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga kalian bisa sharing di kolom komentar jika kalian ada website atau aplikasi pendidikan yang bermanfaat lainnya. See you!